35. Sebuah angka yang beraroma tembaga dan kekalahan, melekat pada tenggorokan Clara seperti udara Jakarta yang pengap. Sebuah label permanen yang terasa jauh lebih berat daripada gelar kurator seni yang ia sandang, atau kartu platinum yang diam-diam tersimpan di dompet Hermesnya. Hari ulang tahun itu berlalu sunyi, hanya diisi oleh suara pendingin ruangan yang berdetak monoton dan desahan panjang dari dirinya sendiri. Refleksi sepi di permukaan jendela apartemennya yang menghadap ke kerlipan lampu kota yang sibuk. Setiap lampu adalah pengingat akan ribuan kehidupan yang bergerak maju dalam kecepatan yang semestinya. Sementara dirinya, Clara, merasa terjebak dalam ruang tunggu abadi, menanti kereta yang seharusnya sudah tiba 1 dekade lalu, mempertanyakan setiap pilihan karir yang menuntut pengorbanan personal, setiap penolakan lembut yang ia berikan pada janji-janji masa depan yang konvensional, dan setiap detik keheningan di malam hari yang seharusnya diisi oleh rengekan bayi atau percakapan intim seorang suami. Krisis usia dewasa menghantamnya bukan dalam bentuk pemberontakan dramatis atau keputusan impulsif memotong rambut, melainkan sebagai kelelahan jiwa yang kronis. Sebuah realisasi pahit bahwa puncak yang dijanjikan oleh narasi sosial telah ia lalui tanpa sadar, dan kini ia hanya menjalani lereng menurun tanpa peta. Pandangan mata tetangga di lift, pertanyaan tak terucapkan dari ibu yang selalu mengakhiri percakapan dengan kapan, dan postingan media sosial teman-teman lama yang menampilkan rumah suburban impian dengan 2 anak dan seekor golden retriever. Semua itu adalah serpihan kaca tajam yang menembus lapisan pelindung profesionalismenya, meninggalkan luka batin yang tak terlihat namun berdenyut nyeri. Sebuah pengakuan tak terhindarkan bahwa meskipun ia telah mencapai kesuksesan finansial yang menagumkan dalam matriks kehidupan yang sesungguhnya, matriks yang dipercayai semua orang, ia adalah seorang pecundang berkelas, seorang wanita yang menunda kebahagiaan sejati demi ilusi kemandirian. Malam itu, ia duduk di karpet Persia di ruang tengahnya yang minimalis, dikelilingi oleh buku-buku seni yang mahal dan keheningan yang tebal, meraih sebuah buku catatan bersampul beludru yang telah lama ia lupakan. Jurnal dari masa kuliahnya, ketika usia 21 terasa seperti puncak keabadian, dan impian masa depan tertulis dengan tinta optimistis yang tak kenal lelah. Ia membaca kembali janji-janji bodoh yang ia buat untuk dirinya sendiri. Menikah sebelum 28, punya anak sebelum 30, dan mengelilingi dunia sebelum 35. Deretan target yang kini terasa seperti ejekan kejam dari masa lalu, menertawakan versi dirinya yang naif dan percaya bahwa waktu adalah entitas yang bisa dinegosiasikan, bukannya kekuatan tak terhentikan yang mencabut peluang tanpa peringatan, meninggalkan ia dengan sisa-sisa ambisi yang kini terasa hambar dan tidak relevan. Kenangan tentang Dito, pria yang ia tinggalkan 8 tahun lalu karena tidak sejalan dengan visi karirnya, tiba-tiba muncul dengan intensitas yang menyakitkan. Bukan sebagai penyesalan romantis, melainkan sebagai penyesalan strategis. Seolah-olah ia telah membuang sepotong puzzle kunci yang seharusnya melengkapi gambaran hidupnya. Dito, yang kini menjadi pengusaha sukses dengan istri seorang dokter gigi yang manis dan foto-foto liburan ski di Alpen yang terposting setiap Natal, mewakili jalur kehidupan yang lurus dan stabil yang secara arogan ia tolak, menganggapnya sebagai jalur yang terlalu biasa bagi seorang wanita dengan kecerdasan dan ambisi sepertinya. Padahal sekarang, di keheningan jam 2 pagi, stabilitas itu terasa seperti kemewahan yang tak terjangkau, sebuah pelabuhan aman yang ia bakar sendiri di masa mudanya yang sombong. Clara menyadari bahwa krisis ini bukan hanya tentang biologis atau jam pasti reproduksi yang berkejaran, tetapi lebih dalam, tentang hilangnya rasa memiliki, tentang isolasi yang diciptakan oleh tembok kesempurnaan yang ia bangun, menjadikannya terpisah dari kehangatan hubungan manusia yang autentik. Ia telah mencapai puncak karir yang dingin dan terisolasi, di mana setiap interaksi profesional adalah pertarungan taktis dan kehidupan sosialnya terbatas pada makan malam bisnis formal yang dipenuhi senyum palsu dan basa-basi. Dan ironisnya, ia selalu membanggakan independensi ini, menyebutnya sebagai kebebasan. Padahal kini ia tahu, kebebasan tanpa koneksi adalah penjara yang terbuat dari emas, sebuah sel mewah di mana satu-satunya narapidana adalah dirinya sendiri, menyaksikan kehidupan berlalu di luar jeruji kesendirian.
Ketakutan terbesarnya bukan lagi kegagalan profesional. Ia sudah imun terhadap kritik pekerjaan, tetapi ketakutan akan penuaan tanpa saksi. Sebuah prospek mengerikan di mana semua pencapaiannya, semua papayah, semua jam lembur yang ia korbankan, pada akhirnya tidak akan memiliki siapapun untuk dibagikan. Tidak ada tangan lembut yang memegang tangannya di usia senja, hanya keheningan yang semakin pekat, dan sepasang mata lelah yang memandang ke cermin dan bertanya, untuk apa semua ini? Ia mulai menghitung, bukan uang di rekeningnya, tetapi jumlah orang yang benar-benar akan merindukannya jika ia tiba-tiba menghilang. Sebuah perhitungan yang menghasilkan angka yang menyedihkan, memaksa ia mengakui bahwa citra diri yang ia bangun di mata publik hanyalah fasad yang rapuh. Pagi itu di tengah hiruk-pikuk kantornya yang mewah, ia mendapati dirinya tidak bisa fokus pada proposal proyek besar yang akan menentukan sisa tahunnya. Pikirannya terus kembali pada sebuah kalimat sederhana yang ia dengar dari seorang rekan kerja yang baru saja cuti melahirkan. Waktu tidak menunggu siapapun, Clara, terutama bagi kita para wanita. Kalimat klise itu menusuk inti kepastian dirinya, menggoyahkan fondasi argumen rasional yang selama ini ia gunakan untuk membenarkan penundaannya. Seolah-olah seluruh alam semesta berkonspirasi untuk mengingatkannya bahwa jam yang berdetak di pergelangan tangannya bukan sekadar penunjuk waktu, melainkan meteran yang menghitung mundur kesempatan, peluang dan potensi biologis yang takkan pernah kembali. Ia mencoba melawan perasaan terdesak ini dengan logistik. Ia mencoba mendaftar di aplikasi kencan premium, berusaha mengobati luka psikologis dengan solusi instan dan dangkal. Namun setiap profil yang ia geser ke kanan terasa seperti wawancara kerja yang melelahkan. Sebuah proses seleksi yang dingin di mana ia harus menjual dirinya. Seorang wanita sukses yang terlalu sibuk dan terlalu mandiri kepada pria yang sebagian besar mencari versi dirinya yang lebih muda, lebih lentur, dan yang paling penting, kurang menuntut secara emosional. Ia menutup aplikasi itu dengan rasa jijik dan frustrasi yang mendalam, menyadari bahwa pasar hubungan di usia ini adalah arena yang kejam, di mana komoditas utamanya adalah usia muda dan kelenturan. Dan ia, dengan semua pencapaiannya, hanya dianggap sebagai barang antik yang berharga, tetapi sulit dicocokkan dengan interior modern. Malamnya, Ibu Clara menelepon. Suaranya dipenuhi campuran kekhawatiran dan kritik tersembunyi, menanyakan tentang pesta ulang tahun teman sepupu yang baru saja menikah. Anaknya sudah 4 bulan loh, Clara. Kamu ini kapan? Jangan sampai nanti kamu menyesal di usia tua. Tidak ada yang mengurus. Kritikan ibu bukan lagi pisau, melainkan palu yang menghancurkan sisa-sisa pertahanan emosinya. Sebab ia tahu, di balik nada merajuk itu, tersembunyi ketakutan yang sama yang ia rasakan. Ketakutan akan kesendirian yang diwariskan, sebuah pola turun-temurun yang secara sosial menuntut perempuan untuk menemukan stabilitas melalui kemitraan. Dan ia, sebagai putri sulung, telah gagal memenuhi harapan primordial itu, meninggalkan ia dengan rasa bersalah yang menggerogoti dan keharusan untuk selalu membela pilihan hidupnya, sebuah beban yang kini terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Clara melarikan diri dari rumahnya yang terlalu sunyi ke galeri seni tempat ia bekerja, menghabiskan waktu di hadapan sebuah lukisan abstrak berjudul Interval, sebidang kanvas kosong yang diapit oleh 2 sapuan warna yang berani. Seolah-olah lukisan itu mencerminkan kondisi jiwanya. Sebuah jeda panjang, interval tak berujung antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya ia jalani. Sebuah momen tanpa tindakan nyata yang kini diisi oleh kecemasan. Ia menatap palet warna yang suram, mencoba menemukan makna dalam kekosongan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa interval ini adalah periode inkubasi, bukan stagnasi. Tetapi suara kecil di kepalanya terus berbisik bahwa interval hanyalah waktu tunggu, dan waktu tunggu di usia ini berarti waktu yang terbuang, menggeser batas antara harapan dan keputusasaan. Dalam upaya mencari validasi atau setidaknya pelarian, Clara menghadiri sebuah seminar kepemimpinan wanita di mana para pembicara berusia 20-an dan awal 30-an berbicara tentang kekuatan multitasking dan memiliki semuanya. Sebuah retorika yang dulunya menginspirasi kini terasa seperti racun, mengingatkannya bahwa ia telah membeli janji-janji feminis yang terlalu ambisius, janji bahwa ia bisa menunda kebahagiaan domestik tanpa konsekuensi. Ia memperhatikan kilauan mata para wanita muda itu, penuh api dan keyakinan, dan tiba-tiba ia merasa seperti fosil hidup, representasi dari generasi yang berkorban terlalu banyak di altar karir, hanya untuk menyadari bahwa altar itu dingin, dan pengorbanan itu tidak membawa ketenangan, melainkan penyesalan yang terlambat.
Malam itu, ia minum sendirian di bar hotel yang sepi, memesan whisky Scotch mahal yang seharusnya dinikmati bersama seseorang yang spesial. Tetapi ia hanya memiliki bayangan dirinya sendiri di cermin belakang bar, bayangan seorang wanita yang berpakaian sempurna dan tampak terkendali, namun di dalamnya terasa seperti bangunan tua yang retak. Ia mendengarkan percakapan riang dari sepasang kekasih di meja sebelah yang membahas rencana pernikahan mereka di Bali. Setiap tawa dan setiap detail persiapan terasa seperti pukulan langsung ke ulu hatinya, memperkuat kesimpulan mengerikan bahwa ia telah kehilangan keahlian paling fundamental dalam hidup, seni membangun kedekatan. Karena selama bertahun-tahun, ia telah melatih dirinya untuk menjadi tangguh, menjadi independen, hingga ia lupa bagaimana cara menjadi lembut dan rentan, dua hal esensial yang diperlukan untuk cinta sejati. Psikolog yang ia kunjungi, seorang wanita bijak berusia 60-an dengan mata yang teduh, mendengarkannya dengan sabar, mencatat setiap keluhan tentang waktu yang hilang dan kesempatan yang terlewatkan. Dan kemudian dengan lembut bertanya, "Clara, menurut Anda, standar waktu siapa yang Anda gunakan untuk mengukur kegagalan Anda?" Pertanyaan itu menusuk langsung ke inti masalah, menghentikan aliran keluhan Clara, karena ia menyadari bahwa ia tidak mengukur dirinya dengan standarnya sendiri, tetapi dengan timeline universal yang ditetapkan oleh masyarakat, oleh majalah pernikahan, oleh keluarga besarnya. Sebuah cetak biru kehidupan yang kaku, yang tidak pernah mempertimbangkan lintasan unik jiwanya yang kompleks. Dan kini, ia terjebak dalam perangkap perbandingan yang mematikan. Ia mulai meneliti konsep krisis seperempat abad yang ia lewatkan secara mulus, hanya untuk kini menghadapi krisis paruh baya awal yang lebih brutal, menyadari bahwa ia telah menunda pertempuran eksistensial itu, menguburnya di bawah tumpukan proyek dan target kuartalan. Dan kini, monster itu muncul kembali dalam bentuk yang lebih besar dan lebih lapar, menuntut jawaban atas pertanyaan fundamental. Siapa aku tanpa karir ini? Apa warisan yang ingin aku tinggalkan yang bukan sekedar kurasi museum? Apakah definisi sukses harus selalu melibatkan entitas lain, entitas yang ia tolak untuk dimiliki? Refleksi di hadapan cermin menjadi ritual menyiksa. Ia melihat kerutan halus di sudut matanya, bukti fisik dari waktu yang tidak bisa dihentikan, dan setiap garis itu terasa seperti tuduhan, bukan tanda kebijaksanaan. Ia menghabiskan ribuan rupiah untuk serum anti penuaan, mencoba memenangkan perang yang tidak mungkin dimenangkan melawan waktu, sebuah perlawanan simbolis terhadap kenyataan bahwa ia kini memasuki babak kehidupan di mana kecantikannya mulai memudar, dan kekuatan yang dulu ia dapatkan dari usia muda dan potensi tak terbatas, kini harus digantikan oleh karakter, pengalaman, dan kedalaman jiwa, sumber daya yang ia akui belum sepenuhnya ia kembangkan karena terlalu fokus pada yang dangkal dan terukur. Suatu sore yang hujan, ia menerima undangan reuni SMA. Nama-nama lama yang tercetak di kertas mengantarkannya kembali ke lorong-lorong ingatan yang penuh tawa dan janji-janji persahabatan abadi. Ia tahu reuni itu akan menjadi parade perbandingan, sebuah ajang pamer trofi kehidupan, cincin kawin, cerita kelahiran, sekolah elit anak-anak, dan ia tidak memilih apa-apa selain kebanggaan profesional yang dingin. Ia merobek undangan itu dengan cepat. Tindakannya didorong bukan oleh kesibukan, melainkan oleh rasa malu yang mendalam. Rasa malu karena ia telah memilih jalur yang berbeda, dan kini, di mata teman-temannya, jalur itu terlihat seperti jalan buntu yang glamor. Dalam keputusasaannya yang semakin mendalam, Clara mulai membaca buku-buku filosofis tentang stoicisme dan eksistensialisme, mencari pelipur lara dalam pemikiran kuno, mencari pembenaran bahwa penderitaannya adalah universal, bahwa waktu adalah ilusi, dan bahwa kontrol adalah fiksi. Ia mencoba memaksa otaknya untuk menerima bahwa kebahagiaan sejati terletak pada penerimaan takdir dan bahwa keinginan untuk mengikuti garis waktu sosial adalah bentuk perbudakan. Namun hatinya, bagian dirinya yang mendambakan kehangatan dan koneksi manusia, memberontak melawan rasyahwa manusia adalah makhluk sosial dan kesendirian yang mendalam adalah bentuk kemiskinan spiritual yang paling parah. Perjalanan bisnis ke Kyoto memberinya jeda geografis yang tidak memberikan jeda emosional.
Saat mengunjungi taman zen yang tenang, ia memperhatikan pola riak di kolam air, riakan yang selalu kembali ke pusat tanpa pernah benar-benar mencapai tepi. Dan tiba-tiba, ia melihat analogi yang menyakitkan. Ia adalah riak yang mencoba melarikan diri dari pusatnya, dari inti emosionalnya, terlalu sibuk berjuang untuk mencapai batas luar kesuksesan yang ditentukan orang lain, sehingga ia kehilangan kedamaian yang seharusnya ia temukan di tengah-tengah dirinya sendiri, dalam penerimaan akan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kembali ke Jakarta, sebuah insiden kecil memicu letupan emosional yang besar. Asistennya yang berusia 24 tahun, dengan senyum polos, secara tidak sengaja menjatuhkan bingkai foto berisi gambar Clara di pesta penghargaan. Dan ketika ia membungkuk untuk mengambilnya, Clara melihat pantulan dirinya yang lelah di mata asisten itu. Mata yang memancarkan potensi dan waktu tak terbatas. Dan tiba-tiba, ia berteriak, ledakan frustrasi yang terpendam selama berbulan-bulan. Bukan karena bingkai foto itu pecah, tetapi karena kesadaran bahwa ia cemburu pada kepolosan dan waktu yang dimiliki gadis muda itu. Sebuah pengakuan yang memalukan bagi seorang mentor yang seharusnya memberikan inspirasi. Setelah insiden itu, ia menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang melawan waktu, tetapi ia juga berjuang melawan masa lalunya. Masa lalu yang dipenuhi dengan keputusan-keputusan kaku yang didorong oleh ketakutan. Ketakutan akan menjadi seperti ibunya, ketakutan akan kemiskinan, ketakutan akan kelemahan. Ia menyadari bahwa ia telah membangun identitasnya di atas rangkaian tidak yang protektif, menolak risiko emosional dan kerentanan. Dan kini, tidak itu telah menjadi dinding penjara yang menahan kebahagiaan sejati. Dan satu-satunya kunci untuk kebebasan adalah belajar mengucapkan ya pada ketidakpastian dan kekacauan kehidupan yang otentik. Ia mencoba menghubungi Dito, bukan dengan maksud untuk menghidupkan kembali romansa yang mati, tetapi sebagai upaya arkeologi emosional, mencari tahu apa yang sebenarnya ia korbankan. Dito, yang menerima teleponnya dengan ramah tetapi sedikit formal, berbicara tentang hidupnya dengan nada puas yang tenang, bukan sombong. Dia mengatakan, "Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang mengejar Clara. Ini tentang merawat apa yang sudah kamu miliki." Kata-kata Dito, yang sederhana dan tanpa pretensi, menjadi cermin yang kejam, menunjukkan bahwa sementara ia sibuk mengejar kejayaan, Dito sibuk merawat fondasi. Sebuah filosofi yang kini terasa jauh lebih berharga daripada semua piala yang pernah ia menangkan. Klimaks Intermal terjadi pada saat ia sedang mempersiapkan pameran terpenting dalam karirnya, sebuah retrospektif besar dari seorang seniman legendaris yang meninggal muda. Ia harus menulis katalog esai yang membahas makna waktu dan warisan sang seniman. Dan saat ia merenungkan kehidupan pendek namun intens seniman itu, sebuah pertanyaan menghantamnya. Apakah hidup yang terisi penuh dengan karya, tetapi kosong dari hubungan yang mendalam, benar-benar bermakna? Ia melihat karya seniman itu, penuh gairah dan keindahan, tetapi ia juga merasakan kesepian yang memancar dari setiap sapuan kuas. Dan ia takut bahwa warisannya akan serupa, meninggalkan jejak yang memukau secara profesional, tetapi dingin dan tidak tersentuh secara kemanusiaan. Momen puncaknya tiba ketika ia berdiri di tengah galeri yang remang-remang, mencium bau cap minyak dan debu tua. Dan tiba-tiba ia merobek naskah esainya, sebuah tindakan perlawanan terhadap narasi profesional yang selalu ia paksa. Esai itu, penuh dengan terminologi akademis yang canggih, terasa hampa karena tidak mengandung kejujuran emosionalnya sendiri, tidak mengakui perjuangan pribadinya dengan waktu. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi penipu intelektual, menggunakan kata-kata besar untuk menutupi kekosongan di dalam, dan bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia perlu menulis kebenaran. Kebenaran tentang ketakutan menjadi terlambat dan penyesalan yang tidak terucapkan. Tangisan pertama yang ia biarkan lolos bukanlah tangisan kesedihan, melainkan tangisan pelepasan, sebuah gelombang emosi yang telah ia tahan selama bertahun-tahun dengan kontrol diri yang besi. Ia membiarkan dirinya jatuh ke lantai marmer yang dingin, membiarkan citra Clara yang kuat hancur berkeping-keping, mengakui kelemahan, kerentanan, dan kesalahannya secara total. Ia menangisi bukan hanya waktu yang hilang, tetapi energi yang ia buang untuk berpura-pura bahwa waktu itu tidak penting. Sebuah pengakuan bahwa ia telah menjalani hidupnya dalam mode pertahanan, bukan dalam mode pertumbuhan, selalu takut pada apa yang mungkin hilang daripada menyambut apa yang bisa didapatkan. Di tengah kekacauan emosional itu, sebuah realisasi jernih muncul. Kebahagiaan dan waktu
tidak berbanding lurus dengan pencapaian yang terukur. Waktu tidak menunggu, ya, tetapi waktu juga tidak menghakimi. Yang menghakimi adalah sistem kepercayaan yang ia adopsi. Sistem yang mengatakan bahwa seorang wanita di atas 30 harus sudah memiliki stabilitas tertentu atau ia gagal. Ia menyadari bahwa terlambat hanyalah sebuah konstruksi mental, sebuah mitos yang diciptakan oleh masyarakat untuk mengendalikan perilaku perempuan. Dan ia memiliki kekuatan untuk menolak mitos itu, untuk menulis ulang jam biologisnya menjadi jam pribadinya sendiri, berdetak sesuai ritme jiwanya. Ia bangkit dari lantai, membersihkan air matanya, dan mengambil selembar kertas baru. Kali ini, ia tidak menulis tentang seniman yang meninggal, melainkan tentang dirinya sendiri. Tentang perjalanan yang ia lakukan dari gadis yang ambisius menjadi wanita yang lelah, dan kemudian menjadi wanita yang memulai kembali. Mendefinisikan babak kedua hidupnya bukan sebagai kompensasi atas babak pertama, tetapi sebagai kesempatan untuk otentisitas. Ia menulis tentang keberanian untuk merayakan 35 tahun, bukan sebagai akhir dari potensi, melainkan sebagai kematangan yang diperlukan untuk akhirnya mengetahui apa yang benar-benar ia inginkan, bukan apa yang seharusnya ia inginkan. Ia memutuskan untuk menerima undangan makan malam dari seorang kolega pria yang secara konsisten menunjukkan minat padanya, seorang profesor sejarah seni yang tenang, berusia 40-an, yang selama ini ia abaikan karena ia terlalu sibuk mengejar pria sukses yang lebih glamor. Ia menyadari bahwa ia telah membiarkan kriteria dangkal mendikte kehidupan pribadinya, mengabaikan koneksi intelektual dan kehangatan yang tulus demi kilauan permukaan. Dan inilah saatnya untuk menghargai kedalaman alih-alih ketinggian, mencari kompatibilitas jiwa bukan kesesuaian profil. Saat kencan itu, ia tidak berusaha menyembunyikan masa lalunya atau ketakutannya. Ia berbicara tentang krisisnya, tentang rasa terlambat dan tentang tekanan yang ia rasakan. Profesor itu bernama Ben mendengarkan tanpa menghakimi, dan ketika ia selesai, Ben hanya tersenyum lembut dan berkata, "Clara, 35 tahun hanyalah bab pendahuluan dari buku yang sangat tebal." Sebagian besar cerita hebat dimulai setelah jeda yang panjang, ketika karakter utamanya akhirnya mengerti siapa mereka. Kata-kata ini bukan solusi, tetapi validasi yang menenangkan. Sebuah izin untuk bernafas dan melepaskan tekanan yang ia ciptakan sendiri, memungkinkan ia melihat bahwa ia tidak sendirian dan bahwa perjalanannya belum berakhir, hanya berbelok arah. Perubahan dalam dirinya mulai memanifestasi dalam hal-hal kecil. Ia mulai mengurangi jam kerjanya, menolak proyek yang hanya didorong oleh ego, dan meluangkan waktu untuk belajar membuat keramik. Sebuah hobi yang ia anggap terlalu sepele di masa lalu. Di studio keramik yang berdebu, tangannya yang terbiasa memegang pena mahal dan dokumen penting, kini dibalur lumpur. Sebuah pengalaman terapeutik yang mengajarkannya tentang kesabaran, tentang bagaimana keindahan seringkali muncul dari kekacauan, dan bahwa proses pembentukan membutuhkan waktu yang tak terburu-buru. Mengingatkannya bahwa kehidupan, seperti tanah liat, masih bisa dibentuk, bahkan setelah terasa keras dan dingin. Ia menelepon ibunya. Bukan untuk membela diri, tetapi untuk memahami ketakutan ibunya. Ia bertanya, "Bu, apa yang paling ibu takutkan tentang masa depanku?" Ibunya, setelah keheningan yang panjang, mengakui bahwa ketakutan terbesarnya adalah melihat Clara menjadi sama kesepiannya dengan dirinya sendiri setelah ayahnya meninggal. Sebuah pengakuan yang membuka celah empati. Clara menyadari bahwa kecemasan ibunya bukanlah kritik, tetapi ekspresi cinta yang salah arah. Sebuah warisan ketakutan yang kini harus ia putuskan, membiarkan dirinya melihat ibunya bukan sebagai hakim, tetapi sebagai wanita yang juga pernah berjuang melawan garis waktu yang kaku. Clara menulis ulang esai untuk pameran itu, kali ini menggunakan nada yang lebih personal dan mendalam, berani memasukkan refleksi tentang nilai waktu non-linier, tentang bagaimana karya seni, seperti kehidupan, memiliki nilai intrinsik terlepas dari kapan ia selesai atau dipamerkan. Ia berbicara tentang keindahan kematangan dan kebijaksanaan yang hanya bisa dicapai setelah kegagalan yang menyakitkan. Dan esai itu, yang kini jujur dan rentan, mendapatkan pujian luar biasa. Bukan karena kecanggihan bahasanya, tetapi karena resonansi emosionalnya yang universal. Membuktikan bahwa kelemahan yang diakui adalah sumber kekuatan yang lebih besar daripada kesempurnaan yang dipalsukan. Ia mulai membangun kembali jaring sosialnya, menjangkau teman-teman lama yang tidak ia hubungi karena merasa terlalu sibuk atau terlalu berbeda. Ia belajar untuk menikmati kopi sore yang sederhana tanpa agenda, menikmati tawa yang tidak didorong oleh kebutuhan networking, dan ia menemukan bahwa teman-teman lamanya, mereka yang menikah muda, mereka yang memiliki anak, tidak menghakiminya.
Sebaliknya, mereka mencari kenyamanan dalam stabilitas karir dan kemandirian finansialnya, menyadari bahwa setiap jalur kehidupan memiliki beban dan keindahan yang unik, menghancurkan mitos bahwa ada satu jalur yang benar menuju kebahagiaan. Hubungannya dengan Ben berkembang perlahan, didasarkan pada percakapan yang substansial dan penerimaan diri yang tenang. Mereka berbagi ketakutan dan ambisi dengan kejujuran, dan untuk pertama kalinya, Clara merasa dicintai bukan karena pencapaiannya, tetapi terlepas dari itu. Ben menghargai pikirannya, bukan profilnya, dan koneksi itu mengajarkannya bahwa keterlambatan bukanlah penghalang, tetapi penyaring, yang memastikan bahwa orang-orang yang tersisa di babak ini adalah mereka yang menghargai kedalaman dan bukan ilusi kecepatan. 3 bulan kemudian, di pagi hari yang cerah, Clara berdiri di depan lukisan interval lagi. Tetapi kali ini, kanvas kosong di tengah tidak lagi terasa seperti ancaman atau kegagalan. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai ruang yang terbuka, ruang untuk menciptakan babak barunya. Sebuah kanvas yang kini siap diisi oleh sapuan kuas yang lebih sadar dan lebih berani. Bukan lagi lukisan yang harus selesai sebelum tenggat waktu yang ditentukan, tetapi sebuah karya yang terus berevolusi seiring dengan pertumbuhan jiwanya. Clara menyadari bahwa krisis usia dewasa adalah hadiah yang menyamar, sebuah intervensi brutal dari jiwa yang menuntut kejujuran, memaksa ia untuk melepaskan belenggu ekspektasi sosial yang ia kenakan sendiri, dan untuk menyadari bahwa waktu tidak terbuang selama ia belajar, dan bahwa proses penemuan diri seringkali merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan kegagalan dan penundaan. Dan itulah mengapa ia tidak terlambat, ia hanyalah seorang yang tiba pada waktunya sendiri. Ia mulai melihat setiap kerutan di wajahnya bukan sebagai tanda kekalahan, tetapi sebagai peta perjalanan, bukti dari setiap pertarungan yang ia menangkan secara internal, setiap kebijaksanaan yang ia peroleh dari kesalahan yang menyakitkan. Kecantikan yang ia cari kini bukan lagi kecantikan kemudaan yang fana, melainkan cahaya ketenangan yang terpancar dari dalam, sebuah penerimaan diri yang damai yang jauh lebih memikat daripada kosmetik manapun, sebuah aura yang hanya bisa dimiliki oleh wanita yang telah melewati badai dan memilih untuk berdiri tegak di tengah kehancuran. Clara akhirnya menulis surat kepada dirinya yang berusia 21 tahun, bukan untuk memberikan nasihat, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah memilih karir yang sulit yang memberinya kemandirian, terima kasih karena telah berani menunda kompromi, dan terima kasih karena telah memberikan dirinya waktu yang cukup untuk matang sebelum membuat keputusan hidup yang paling penting. Ia berjanji pada versi dirinya yang muda itu bahwa meskipun perjalanannya tidak sesuai jadwal, tujuannya menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati akan tercapai meskipun dengan rute yang berkelok-kelok. Pelajaran filosofis yang ia dapatkan adalah bahwa hidup bukanlah perlombaan maraton dengan garis finish yang jelas, melainkan tarian yang kompleks di mana setiap orang memiliki ritme dan koreografi yang berbeda. Membandingkan langkahnya dengan orang lain adalah tindakan bodoh yang merampas kegembiraan dari gerakan uniknya sendiri. Ia menyimpulkan bahwa waktu yang tepat bukanlah kapan masyarakat mengatakan demikian, melainkan kapan hati dan pikiran seseorang selaras dan siap untuk menerima babak baru. Dan bagi Clara, waktu yang tepat baru saja dimulai setelah semua kekacauan dan penyesalan mereda. Ia melihat dirinya di usia 35 tahun bukan lagi sebagai wanita yang mendekati batas waktu, tetapi sebagai wanita yang memiliki modal terbaik, pengalaman, sumber daya, dan yang terpenting, kejernihan. Ia adalah kapal yang telah berlayar di perairan yang sulit dan kini telah diperbaiki dan diperkuat, siap untuk pelayaran yang lebih tenang dan terarah, dengan tujuan yang jauh lebih berarti daripada sekedar memenangkan piala atau memenuhi checklist sosial. Ia telah belajar bahwa kematangan sejati adalah kemampuan untuk mendefinisikan kembali kesuksesan di luar tolok ukur eksternal dan menerima bahwa hidup adalah serangkaian awal yang baru, bukan satu garis lurus yang brutal. Ketika ia menerima undangan pernikahan Dito yang kedua, kali ini dari istrinya, mengundang ia ke pesta ulang tahun anak mereka, ia tersenyum tulus, tanpa rasa cemburu atau penyesalan. Ia membalas ucapan selamat itu dengan sepenuh hati, menyadari bahwa ia tidak menginginkan kehidupan Dito, dan Dito juga tidak menginginkan kehidupannya. Kedua jalur itu berbeda, dan keduanya sah. Karena ia telah menemukan cara untuk merayakan jalur otentiknya sendiri, jalur yang penuh dengan karya seni, kebijaksanaan, dan kini, cinta yang tenang dan substansial. Clara menyadari bahwa keterlambatan yang ia rasakan selama ini hanyalah refleksi dari kecepatan hidup orang lain, dan bahwa ia telah menghabiskan terlalu banyak waktu di bangku penonton.
membandingkan skor. Padahal ia seharusnya berada di lapangan, memainkan permainannya sendiri, menikmati setiap langkah yang ia ambil, bahkan yang canggung. Ia telah berhasil mengubah rasa malu menjadi kebanggaan yang tenang. Kebanggaan karena menolak jalan yang mudah. Kebanggaan karena membangun dirinya sendiri dari nol. Dan kebanggaan karena akhirnya menemukan kedamaian dalam jeda yang dulu sangat ia takuti. Di usia 35, ia akhirnya memahami kekuatan yang sebenarnya. Bukan kontrol, bukan ambisi yang berlebihan, tetapi kemampuan untuk memaafkan diri sendiri atas waktu yang dianggap terbuang, untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu, dan untuk merangkul ketidakpastian masa depan dengan keberanian yang didapat dari pengalaman. Ia menyimpulkan bahwa keindahan dewasa terletak pada penerimaan bahwa tidak ada terlalu terlambat. Selama masih ada hari esok, dan selama jantung masih berdetak, masih ada waktu untuk menulis babak baru yang lebih jujur dan lebih bahagia, dengan tinta yang kini jauh lebih matang dan berwarna. Malam itu, Ben memeluknya di apartemennya. Kini terasa hangat dan hidup, tidak lagi dingin dan sunyi. Dan saat ia bersandar di dada pria itu, mendengarkan detak jantungnya yang stabil, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan dari piala penghargaan atau kenaikan gaji. Ia tidak lagi mendengar jam yang berdetak terburu-buru, tetapi ia mendengar harmoni yang tenang antara dirinya dan dunia. Menyadari bahwa ia telah berhasil menyeberangi lembah krisis, menemukan bahwa harta yang paling berharga bukanlah apa yang ia kejar di masa lalu, melainkan penerimaan diri yang kini ia peluk erat, sebuah penemuan yang jauh lebih berharga daripada mencapai garis finish yang tidak pernah ia tentukan. Akhirnya, Clara menutup mata, membiarkan kelelahan yang menyenangkan menyelimutinya. Bukan kelelahan karena perjuangan, tetapi kelelahan karena kedamaian. Ia tahu bahwa masa depan mungkin tidak akan memiliki anak atau jalur konvensional. Tetapi ia tahu bahwa masa depannya akan dipenuhi dengan otentisitas, koneksi yang mendalam, dan penerimaan bahwa hidup pada dasarnya adalah seni yang tidak pernah selesai. Dan bahwa ia, Clara, di usia 35, akhirnya bersedia menjadi seniman dari kehidupan yang unik dan indah. Apapun bentuknya, kapanpun ia memilih untuk menyelesaikannya. Jika Anda suka dengan cerita video yang penuh makna, silahkan like. Dan jangan lupa subscribe. Komentar berikan masukan, saran. Atau Anda mau saya buatkan cerita seperti apa? Silahkan ya.